وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الحديث أو كما قال. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dibanggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita seraya memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka merayakan kemenangan kita. Setelah 1 bulan kita diguleng, 1 bulan kita dididik oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa taat, tunduk dan nurut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Dan itu semua adalah
bisa kita dapatkan hasil dari Ramadan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga, dan kepada para pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kebahagiaan di pagi hari ini bukan karena kita berpakaian baru, berpagi baru, bersandal baru, atau bukan juga karena kumpulnya dengan saudara-saudara kita yang jauh merantau di sana. Bukan hanya itu saja, tetapi di balik itu yang perlu kita syukuri sedalam-dalamnya kita kepada Allah, karena Allah telah mengampuni semua dosa-dosa kita selama 11 bulan dengan hanya kita berlapar-lapar, dengan hanya kita berhaus-haus, dengan hanya kita berdiri beberapa menit di malam hari. Begitu mudahnya Allah mengampuni kita. Ini menunjukkan jemaah bahwa Allah itu maha sayang, Allah itu maha cinta kepada kita hambanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai anak-anak keturunan Adam, wahai hambaku yang aku cintai semuanya, ana laka muhibbun, kata Allah, saya sangat mencintai kamu, saya sangat mencintai kalian, saya sangat menyayangi kalian. Wa bihaqqi alaika kulli muhibban, maka dari itu berupayalah kamu mencintai aku, kata Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cinta Allah tidak perlu lagi diragukan. Jangan karena ada satu keinginan belum terkabulkan kemudian kita suudzon kepada Allah, jangan sampai. Bukan karena kita mendapatkan sedikit musibah dari Allah kita suudzon kepada Allah, jangan sampai. Karena kebaikan dan keburukan sesungguhnya bukti bahwa itu adalah cinta Allah dan itu karunia Allah. Wa nabluukum bil khairi fitnah wa syarri fitnah, bahwa Allah akan menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, segala kenikmatan yang kita rasakan, kenikmatan penciptaan kita sebagai manusia, kenikmatan diciptakannya kita sebagai hamba yang merdeka, diciptakannya kita sebagai makhluk Allah yang ahsani taqwim, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Hadirin kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain daripada itu, tolong kita renungkan. Bukan hanya sekarang kita merenungkan, sampai ajal menjemput kita, bahwa semua yang ada di atas bumi ini untuk kita.
untuk kita. Cuma ada yang cepat kita terima karena doa kita, bahkan ada yang cepat kita terima tanpa doa kita. Yang tidak cepat kita terima disimpan di sisi Allah. Doa kita itu jamaah disimpan di sisi Allah. Jangan khawatir kalau kita minta apa pada Allah sekarang tidak Allah kabulkan. Doa itu tidak melayang-layang di atas langit atau tidak terkubur di atas bumi, di bawah bumi, tetapi disimpan di sisi Allah dan akan Allah kembalikan kelak ketika kita membutuhkannya. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang kita kerjakan barusan telah lalu. Sesungguhnya inti dari Ramadan adalah pengampunan dosa-dosa kita. Kita diciptakan Allah bersamaan dengan rezekinya, bersamaan dengan dosanya tentu. Dosa yang kita lakukan sudah takdir Allah, bukan karena kehendak kita juga. Walaupun ada pilihan antara melakukan atau tidak, tetapi Allah Maha tahu bahwa dosa yang kita lakukan memang sudah menjadi takdir dan fitrah kita. Oleh karena itu Allah menyediakan ampunan yang begitu luas kepada kita. Allah menyatakan melalui lisan Rasul yang sangat mulia, laula sudani laula tudzibu la ta'allahu bikum wa la jabi qaumin yudzibuna wa yastaghfirullahu wa yaghfir lahum. Seandainya, kata Allah lewat Rasulnya ini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, seandainya kalian tidak berbuat dosa, seandainya kalian tidak berbuat salah, niscaya Allah akan melenyapkan kamu, akan menggelamkan kamu ke atas bumi, ke bawah bumi, kata Allah. Dan dia pasti setelah melenyapkan kalian, Allah akan mendatangkan makhluk baru dan dia akan berbuat dosa, kemudian dia akan kembali kepada Allah, akan mengampun kepada Allah. Ini yang dibutuhkan jamaah. Bukan tidak mungkin kita melakukan perbuatan dosa, karena tidak ada orang yang tidak berbuat dosa, tidak ada. Rasul sekalipun atas bimbingan Allah memang lepas dari dosa. Tetapi kalau zaman bimbingan, bagaimana dengan kita? Oleh karena itu orang yang terbaik dalam kehidupan kita ini jamaah bukan orang yang tidak berbuat dosa, akan tetapi orang yang apabila berbuat dosa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'in tawwabun, kata Rasul, kata Allah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang kembali kepada Allah. Hadis kursi. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan surat Al-Imran ayat 136, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila berbuat dosa, berbuat salah, keliru dalam hidup, melanggar aturan-aturan Allah, kemudian dia kembali kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dan dia mengucapkan istighfar, dan setelah itu dia yakin bahwa hanya Allah
yang akan mengampuninya, yang akan mengampuni dosa kita itu. Jadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah jemaah bukan orang yang tidak berbuat dosa, tetapi orang yang terbaik adalah ketika dia berbuat dosa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rahmatillah, kata Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan kepada Allah, kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Mengerjakan apa-apa yang Allah berikan kepada kita dengan ikhlas karena Allah, Allah akan mengampuninya. Dalam Al-Quran disebutkan, qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas atas dirinya, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Segera kembali kepada Allah, karena sesungguhnya Allah adalah mengampuni, pengampun dosa-dosa kalian semuanya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis kursinya, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah berfirman dalam hadis kursinya, wahai anak keturunan Adam, seandainya kamu membawa sepenuh bumi dosa, kemudian kamu menjumpai aku, kemudian kamu kembali kepada aku, kemudian kamu mohon ampun kepadaku dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, dalam keadaan tidak mensekutukan Allah sesuatu denganku, kata Allah, itu syirik, tentu saja aku akan membawakan untukmu ampunan sepenuh bumi. Hadirin kaum muslimin, jamaah ain yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita yaitu dengan berpuasa. Jangan khawatir kita, puasa adalah penghapus dosa-dosa kita. Disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bayangkan Nabi, hanya dengan puasa dosa kita diampuni, diampuni langsung. Dengan syarat ihtisaban, mengharap ridho Allah, mengharap karunia Allah, bukan yaghfiru, bukan akan, tetapi ghufira, langsung diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita tidak mencintai Allah yang sangat sayang kepada kita. Disebutkan juga dalam hadis lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan dengan mengharap ridho Allah, juga sama diampuni dosa-dosa kita. Ini luar biasa. Oleh karena itu jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Kita yakinkan kepada Allah bahwa semua dosa-dosa, terutama dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ampuni. Ulama berpendapat kecuali dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, ini harus minta maaf dulu, minta dihalalkan dulu segala apa yang telah kita lakukan pada saudara kita. Tradisi kita di selesai bulan Ramadan,
kita saling bermaaf-maafkan, kita saling menghalalkan apa yang kita berbuat, baik melalui ucapan, perbuatan, maupun melalui harta yang telah kita makan dengan tidak disengaja. Oleh karena itu, jangan salah di dalam cara kita bersilaturahmi agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita datangi adalah orang tua. Karena dosa kepada orang tua termasuk dosa besar. Jika orang tua kita salah satunya sudah meninggal, datangi yang masih hidup. Jangan mendatangi yang sudah meninggal. Datangi orang tua kita yang masih hidup. Selain itu karib kerabat terdekat, selain itu tetangga kita dan seterusnya. Baru kita kalau terbiasa mengunjungi ke makam. Jangan sampai salah, jangan ke makam dulu. Itu hal yang sangat dilarang dalam agama. Yang hidup dulu, baru yang mati. Orang tua dulu, baru yang lain. Saudara terdekat dulu, baru orang lain. Sebab apa? Orang tua, jika kita hampir meneteskan air mata karena sedih, anak sudah tidak mengunjungi, mungkin suaminya sudah meninggal dulu. Kalau sampai orang tua itu meneteskan air mata, tunggu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jika orang lain sudah mengampuni, sudah memaafkan dosa-dosa kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan pencerahan bagi kita bahwa setelah selesai Ramadan, insya Allah kita kembali menjadi suci sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di pagi yang sangat cerah ini ya Allah, di akhir Ramadan ini kami bermohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu dan bapak kami ya Allah, dosa istri, anak dan suami kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat al ahya'i minhum Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, titip bapak ibu kami ya Allah di alam barzahnya, di alam kuburnya. Jangan Engkau siksa ya Allah, ampuni kalau dia berdosa ya Allah, dan terimalah amal ibadahnya ya Allah, dan tetapkan di sisimu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ada dalam bimbingan dan tuntunanmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, titipkan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, anak-anak yang senantiasa memohonkan ampun untuk kami kepadamu ya Allah, baik dikala kami masih hidup maupun ketika kami sudah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, titipkan kepada kami Allah suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab atas keluarganya, suami yang bisa membimbing kami ke jalanmu ya Allah, suami yang bisa memberikan contoh yang terbaik
buat kami keluarganya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, titipkan kepada kami istri-istri yang solehah, istri yang bisa mendidik anak-anak kami ke jalan, istri yang senantiasa mendoakan kami sebagai suaminya dan anak-anaknya, istri yang senantiasa patuh atas perintah-perintah suami yang tidak melanggar aturan-aturan Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, walaupun kami bergelimang murka dan dosa, ampuni ya Allah. Kami tamak rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampaikan kami ke Ramadan yang akan datang. Allahumma sallimni Ramadan wa sallim Ramadan alaih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.